Jadi di sini kelompok 10 mendapatkan 3 macam jenis uji yang perlu kami ujikan pada sediaan semi-solid berupa krim dengan tipe emulsi air di dalam minyak atau water in oil. 3 macam jenis uji yang perlu kami ujikan itu berupa uji daya sebar, uji ekstrusi, dan uji kebocoran. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl, something about it changed my state of mind. Pengujian daya sebar ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan basis sediaan menyebar sehingga dapat dilihat kemudahan pengolesan sediaan kepada kulit. Uji daya sebar ini memiliki nilai uji daya sebar yaitu pada rentang 5-7 cm. Uji daya sebar yang baik menunjukkan krim semakin mudah untuk dioleskan pada kulit dan semakin luas penyebaran krim semakin meningkat absorpsi obat ke kulit. Daya sebar ini berbanding terbalik dengan viskositas. Semakin tinggi viskositas sediaan, semakin rendah daya sebarnya. Uji daya sebar ini juga bertujuan untuk mengetahui kelunakan massa krim sehingga dapat diketahui kemudahan pengolesan sediaan krim saat diaplikasikan kepada kulit. Daya sebar krim ini juga dapat menentukan absorpsi pada tempat pemakaian. Semakin baik daya sebar, maka semakin banyak krim yang dapat diabsorpsi. Ambil sebanyak 0,5 gram sediaan dari masing-masing aplikasi. Letakkan sediaan pada plastik mika. Lalu, sediaan yang di atas plastik mika tadi ditutupi dengan plastik mika lainnya. Berikan pemberat seberat 80 gram pada percobaan pertama. Setelah didiamkan 1 menit, lakukan pengukuran diameter panjang dan diameter pendek. Lalu, lakukan hal yang sama dengan pemberat 80 gram pada sampel replikasi 2 dan juga sampel replikasi 3. Dan juga lakukan pengukuran diameter pada sampel 2 maupun 3 dengan diameter panjang dan pendek. Percobaan kedua dilakukan dengan pemberat 150 gram. Berikan juga pemberat 150 gram tersebut pada sampel replikasi 2 dan juga sampel replikasi 3. Ukur diameter panjang dan pendek dari replikasi 1 dengan beban 150 gram. Ukur juga diameter panjang dan pendek dari replikasi 2 dengan beban 150 gram. Ukur juga diameter panjang dan pendek pada replikasi 3 dengan beban 150 gram. Percobaan ketiga dilakukan dengan menggunakan pemberat seberat 200 gram. Lakukan hal yang sama pada replikasi 2. Dan juga lakukan pada replikasi yang ketiga. Lakukan kembali pengukuran diameter panjang dan pendek pada replikasi 1, 2, dan 3 dengan beban 200 gram. Hasil uji daya sebar pada ketiga sampel dapat dilihat pada perhitungan daya sebarnya. Persen RSD untuk daya sebar salep pertama sebesar 2,925%, yang mana sampel 1 ini memenuhi nilai RSD dengan syarat nilai RSD sebesar kurang dari 5%. Persen RSD-nya sebesar 12,214%, yang dimana nilai RSD sampel kedua ini tidak masuk pada persyaratan nilai RSD yaitu sebesar kurang dari 5%. Persen RSD sebesar 14,5%, yang dimana sampel ketiga ini juga tidak masuk memenuhi persyaratan persen RSD yaitu sebesar kurang dari 5%. Uji kebocoran ini bertujuan untuk mengetahui keutuhan kemasan dan sterilitas sediaan. Uji ini menggunakan cairan metilen blue yang dilarutkan dalam air Aquades 100 ml. Parameter hasil dari uji kebocoran ini ada 2 macam. Yang pertama, jika wadah kemasan mengalami kebocoran, maka warna sediaan akan berubah. Yang kedua, jika wadah kemasan tidak mengalami kebocoran, maka warna dari sediaan tidak akan berubah. Pertama-tama kita siapkan air sebanyak 100 ml dan dimasukkan ke dalam beker gelas.
Kemudian air tersebut kita campurkan dengan methylene blue sebanyak 0,5 ml. Dimasukkan dan diaduk hingga merata. Kemudian pada sampel, kita masukkan sampel tersebut ke dalam larutan antara methylene blue dan air tersebut. Kita masukkan dengan bantuan pemberat sehingga sampel benar-benar terendam pada larutan. Sampel yang telah terendam, kita tunggu sampai 15 menit. Begitu juga dengan dua sampel selanjutnya, kita masukkan ke dalam larutan methylene blue dan air dengan bantuan pemberat sehingga kedua sampel benar-benar terendam ke dalam larutan tersebut. Setelah 15 menit didiamkan, kita keluarkan sampel dari larutan tersebut. Ketiga sampel tersebut diamati yaitu isinya, di mana ketika isinya bercampur dengan warna biru, itu artinya ada kebocoran. Setelah hasil pengamatan, pada 3 sampel tersebut tidak ditemukan setitik warna biru pun, yang artinya bahwa sampel tersebut aman dari kebocoran. Uji ekstruksi ini dilakukan untuk mengukur kekuatan yang diperlukan untuk bisa mengeluarkan isi sediaan dari dalam tub dengan memberikan pemberat 1000 gram atau 1 kg. Uji ekstruksi ini ditentukan dengan mengukur jumlah isi sediaan yang keluar lewat pemberian pemberat. Nilai persentase ekstruksi ini ada 3 macam, yaitu lebih dari 90% excellent, lebih dari 80% good, dan lebih dari 70% fair. Uji ekstruksi dilakukan dengan cara menyiapkan sediaan krim sebanyak 5 gram yang telah dimasukkan di dalam tub, lalu dibuka tutupnya dan dilakukan ekstruksi dengan menggunakan beban sebanyak 1 liter botol etanol. Ketiga sampel yang tersedia dilakukan dengan perlakuan yang sama untuk dilihat masing-masing kemampuan ekstruksinya. Sampel ketiga juga dilakukan hal yang sama, tub akan dibuka tutupnya, lalu diberikan pemberat berupa botol etanol 1 liter. Berikut adalah hasil dari sediaan krim yang telah dilakukan uji ekstruksi. Step selanjutnya adalah menimbang jumlah sediaan yang diperoleh dari hasil ekstruksi. Sediaan pertama mendapatkan hasil ekstruksi berupa 0,26 gram. Sediaan yang kedua mendapatkan hasil ekstruksi berupa 0,36 gram. Dan sediaan ketiga mendapatkan hasil ekstruksi berupa 0,31 gram. Hasil uji ekstruksi dapat dilihat berdasarkan perhitungan nilai ekstruksinya di depan ini. Sampel pertama ketika dihitung persen ekstruksinya dengan banyak krim yang keluar dari tubnya itu sebesar 0,26 gram dibagi total amount krim sebesar 5 gram dikali 100% yaitu 5,2%. Sampel kedua sebesar 7,2% dan sampel ketiga sebesar 6,2%. Hasil ini belum memasuki nilai dari uji ekstruksi yang dimana nilainya harus berada di atas 70%. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Dadah! Terima kasih telah menonton!